وحده لا شريك له. Berkedok cucu Nabi. Kenapa ente mau jadi habaib? Mau jadi cucu Rasulullah? Andaikan ana bisa memberikan gelar habaib ini, ana kasih gitu orang. Kalau ceramah kayak orang ngajak perang. Iya, itu kan sesuai hadis. Hatta ka'annahu kamundhiri jaisin sabbahakum masahakum. Makanya belajar. Belajar itu penting. Habib palsu, iya, hadis palsu apa? Kok hadis palsu? Kalau nggak paham agama, jangan berbicara tentang agama. Jadi tanya jadi kalau soal dikasih sama dia. Nah, untuk posisinya kalau seorang istri sah itu nggak tahu ternyata kalau misalkan suaminya ini udah nikah siri itu gimana bang? Bisa nggak sih dilaporkan? Oke, seorang istri, seorang suami yang menikah, ya, menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tidak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan Jadi surat. ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini, itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Gitu. Berarti kuat nggak sih bang untuk melaporkan sang suami ini? Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Nah ternyata si istri sahnya juga ini nggak tahu bang kalau misalkan si istri sirinya ini juga nggak tahu kalau misalkan si suami ini cerai. Dia bilangnya cerai, tapi di satu Ya, tapi kan nggak bisa loh. Kalau cuma ditalak doang tapi belum ada putusan pengadilan, berarti belum terjadi perceraian. Oh. Ya itu dia masih sebagai istrinya. Iya. Jadi kalau nikah lagi harus minta izin istrinya. Oh. Berkaitan dengan hal ini, saya juga memohon kepada wanita korbannya Babe Aldo. Karena ada satu wanita dari Kalimantan yang pernah chat saya yang dizolimi juga sama Babe Aldo, yang bernama Babe Aldo, yang dikenal mungkin di TikTok, yang suka mencela pemimpin, menghina pemimpin, memberikan opini-opini tentang pemimpin seakan-akan dia yang paling sempurna. Saya minta tolong wanita-wanita yang pernah jadi korbannya Babe Aldo yang dinikah siri, maupun yang di Jawa, di Malang, maupun yang di Kalimantan, tolong berbuka suara agar masalah ini semuanya dilihat oleh masyarakat Indonesia bahwasanya kebejatannya, keturunannya Ubaid bin Yuyah ini sangat meresahkan, karena mereka hanya modalkan jubah dan juga durian Nabi, mereka bisa menikahi wanita-wanita Nusantara dengan seenak jidat mereka. Sekali lagi saya himbau kepada teman-teman yang di Kalimantan yang pernah dinikah siri oleh Babe Aldo untuk berbuka suara di media maya, di Facebook atau di mana saja, silahkan berbuka suara. Terus juga yang pernah jadi korbannya juga di Malang atau di Jakarta, di Jawa. Saya dengar ada beberapa wanita yang dinikahi oleh Babe Aldo tapi dia tidak tanggung jawab. Cuma setelah manis dimakan, sampah dibuang, begitulah. Seperti itu. Jadi kalau saya tolong pihak pemerintah awasi manusia-manusia berjubah ini yang selalu mengaku keturunan Nabi, merusaki wanita-wanita. Subhanallah, wanita-wanita begitu terhormat, mereka bisa merusaki dengan mengatasnamakan duriah Nabi, mengatasnamakan keturunan Nabi. Dan juga ada lagi beberapa habib lagi juga yang meniduri istri orang, suaminya lagi bertarung mencari nafkah, dia mengiming-imingi karena dia durian Nabi, dia datang tiduri istri orang sampai dia digrebek. Berakhirnya hanya dengan damai. Tidak bisa begitu. Tolong pihak yang berwenang, orang-orang seperti ini diawasi, ditegakkan hukum seadil-adilnya, karena kasihan kalau seandainya saudara perempuan kita seperti itu kan, atau keluarga perempuan kita didolimi seperti itu, tentu saja kita merasa tersakiti. Apalagi wanita-wanita muslimah, kita harus menjaga kehormatan harga diri mereka. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ada catatan penting di sini dari pengakuan keluarga si perempuan, dari keluarga Kahilwa. Apa?
beliau itu nggak sholat karena magomnya wali, digigit kobra, kobranya mati. Pengakuan Mbak Hilda, dia nggak puasa bulan Ramadan, nggak sholat, ngaku cucu Nabi, ngaku ulama pemberani. Sekarang nggak berani lagi ngaku ulama pemberani. Ada Kiai Mat, ada TIJ, ada kiai-kiai kita yang lain gitu ya. Jangan engkau mempermainkan perempuan-perempuan di luar sana. Cukup aku yang menjadi korban. Si Fadul ini, dia kan nggak tahu apa-apa. Dan di sini, yang punya masalah kan aku sama suami aku. Dan dia tercampur gitu. Dan terus yang aku mau menyampaikan, si Fadul ini udah berkotor, ngatain mama saya kambing. Ngatain aku kambing. Nah, kambing ini nanti mau dipenjarakan gitu. Situ yang aku nggak terima. Ini perlu ini juga ya, rekan-rekan media ini, bahwa ya kedudukan LY ini bukan sebagai pelapor, ya kan? Iya. Bukan sebagai pelapor, tapi dia ini dilamar oleh HBS, ya kan? Ya itu berkali-kali ya, sempat ada penolakan dari LY, ya namun akhirnya luluh, ya kan? Dengan ya tadi janji-janji tersebut, ya kan? Nah sebelum mau menikah pun diketahui bahwa awalnya ini ada tercatat, ada KUA, ada buku nikahnya, begitu. Nah, tapi pas udah mau acara mau dimulai, baru ya kan hanya Habib saja yang hadir di situ, begitu. Nah, jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan sudah pelanggaran nggak? Kalau misalkan dia bilang awalnya ini tercatat di buku nikahnya ada, tiba-tiba hanya pernyataan yang tadi saya sampaikan di rekan-rekan media tadi. Berarti ini kan ada itikat ya. Awal mulanya sudah terbentuk di situ. Begitu. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Ini penting ini penting. Syaraful ilm am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para habaib. Para ulama sepakat, ya, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua. Yang kedua yang lebih utama. Loh, kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzati, karena garis keturunan itu zat. Suami menikah kan tanpa izin istri pun, tanpa harus minta izin, nggak apa-apa. Oh iya? Hah? Iya. Bukannya katanya harus Suami menikah tanpa izin istri nggak apa-apa? ada izin istri Nggak juga sih. Nggak juga. Kalau niatnya memang istrinya mau bareng-bareng, biar sah juga nih istri kedua, ketiga, maksud secara negara, mungkin bisa. Oh, berarti bahaya banget Kak kalau misalnya kita agama Islam, mohon maaf ya, saya belajar ini sekali lagi. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh. Maksudnya tanpa perlu izin, tapi lebih baiknya, alangkah lebih baiknya kan ada persetujuan minta izin sama istri. Tapi kalau nggak izin juga boleh. 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 Nggak izin juga menikah dengan wanita lain, nggak izin istri pertama juga boleh. Mana boleh? Sah kan? Tetap sah. Tetap sah. Bukan kalau misalnya kita itu harus dari istri pertama yang cariin, itu bukan. Itu Enggak hoax. juga sih, enggak harus juga sih. Itu kan berarti udah ada omongan di awal. Nih. Kalau ilmu yang sebenarnya Kak, yang harus Aduh, ngeri. Laporin dugaan berita bohong gitu kan. Habib bilang kan jangan, karena kan biar bagaimana ada anak kan. Gak apa-apa, anak saya yang urus. Hah? Anaknya kamu yang urus? Itu kan mamahnya yang mau kamu laporin, mama kandung loh. Kamu siapa? Astaga. Saya bilang kalau perihal anak, saya biasa urus anak. Bisa. Nggak perlu dipusingin. Kalau itu yang penting, ini orang harus dikasih pelajaran. Orang itu ibu kandung dari anak yang mau kamu urus. Kok nggak sinkron ya? Gimana kamu mau urusin anak dia, anak kandung ibunya mau kamu penjarain, anaknya kamu urus? Ntar dulu deh Mbak, ini Mbak berbicara berdasarkan apa ini seperti ini Mbak? Kok saya jadinya... Oh, dia udah merugikan loh nama baik Habib sama sekali. Nama baik Habib? Kayaknya waktu yang dikasih tahu foto-fotonya Helwa itu justru Helwa dia yang dirugikan menurut Mamski ya. Karena pertama dijanjiin mau dicariin jodoh sama si suami Mbak. Terus
Ternyata dia sendiri udah sampai melamar itu, ada fotonya gue ngeliat udah begini nih, begini dari bawah, terus tangannya begini, tangannya si Helwanya dicium. Itu aja menurut gue secara sesuai dengan profesi suami kamu ya, kan nggak boleh seharusnya yang bukan muhrim. Kok itu udah cium-ciuman tangan sih, pegangan terus dicium. Ketemuan lagi bukan muhrimnya, samping-sampingan lagi ada fotonya. Bukan nama baik dong, maksudnya ini apa gitu. Dan kebohongan apa yang si Helwa katakan, yang ngomong bicara fotonya kok mbak. Fotonya semua berbicara. Sampai hamilnya ada fotonya, USG-nya ada, semuanya ada. Dan transferannya saya lihat mbak kasih tahu cuma 3 transferan. 5, 5, 2. Itu pun jarak waktunya beberapa bulan. Ya Allah, mau berapa? Bisa buat hidup berapa orang itu? Bayi perlu biaya banyak banget ya, popok segala macam. Ini udah nggak benar dari awal deh. Udah nggak benar banget dari awal. Niatnya nikahin itu untuk apa? Sampai ujung-ujungnya ternyata juga yang klarifikasi kok malah istrinya terus, istri yang pertamanya terus. Ini suaminya sendiri mana? Waduh, kayak dikasih janji-janji surga, tapi ternyata nggak seperti yang diomongin gitu, dijanjiin kayak rumahnya ngontrak. Itu semua buktiin aja nanti Helwa. Kalau emang mau dilaporin ya udah lapor aja lagi. Kan nanti lapor melapor ini kan saling klarifikasi di depan polisi, malah lebih enak. Apalagi ini yang istri yang pertama ini bilang boleh nikah lah. Berarti boleh dong, berarti sah dong. Berarti itu istri loh si Helwa. Kok mau kamu penjarain? Satu Habib lebih mulia daripada 70 Kiai Alim. Ini penjelasan Habib Bahar. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Di situ kan Syekh Abil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, "Man afdal, syarifun atau alim ya'mal bi ilmi?" Ana lagi bahas kitab, ana lagi buka kitab, lagi ngajar. Yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Syarifun jahilun afdal min sab'ina alim. Oh, satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Kalau dari agamanya sendiri bagaimana? Benar nggak istri yang harus memilih? Suami menikah kan tanpa harus minta izin, nggak apa-apa. Oh iya? Iya. Kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh? Boleh. Ada foto yang bukan muhrim tapi memegang tangan padahal belum menjadi. Kalau itu sih biar bagaimanapun ya dia masih istrinya Habib. Kok dia bisa mengatakan bahwa Habib nih mau kondo, menelantarkan dia? Saya bisa laporin lah. Ada seorang cucu Nabi ke-39-38 yang dengan gagah perkasanya mempublikasikan pernyataan bahwa kalau dirinya menikah lagi maka dirinya tidak akan mendasarkan pernikahan itu dengan cinta. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Dan terbukti akhirnya dia nikah beneran, tapi tidak dengan cinta. Dia hanya ngebohongin calon pasangannya itu, dan kemudian pasangannya itu dengan janji-janji palsu, dan setelah itu menelantarkannya, mengabaikannya. Dan dia tidak memberikan status yang jelas kepada istrinya, dia tidak memberikan kepastian kepada anak-anaknya, dia hanya menjadikan perempuan itu sebagai pelampiasan bagi keinginan pribadinya. Ini kejam Baraya, ini asli, ini kejam luar biasa. Saya ingin menyampaikan kepada keturunan Nabi itu bahwa pria yang paling baik itu bisa diketahui dari perlakuan baik pada istrinya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa pria yang paling buruk itu adalah pria yang menelantarkan istrinya. Istrinya, nurutin apa katanya. Selesai sholat, cium kakinya, dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega lakuin aku seperti ini. Kita mau bertemu di pondok, tidak mau, katanya ada singa, serigala singa. Kamu antik-antiknya si Fadulnya? Hah? Bilang aku drama. Ini kenyataan hidup. Ingat itu. Yang sama tuh Fadlun, sama mertuanya, sama si Bahar tuh. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Kita tidak. Aku gak punya urusan sama si Fadlun. Aku punya urusan sama si Bahar. Kenapa Baharnya nggak klarifikasi? Tapi malah Fadlun yang sosokan.
Klarifikasi di situ. Ini bukan film, ini bukan drama. Ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana biar mereka tahu. Gak Bahar iming-imingkan mau umrohkan mama saya, mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mau dikasih mobil, dibeliin rumah, tahu-taunya rumahnya ngontrak. Bohong mereka tuh. Bohong mata Pak, kenapa gitu? Nggak terimanya apa coba? Dia sakit hati, sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain nih yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lain kan nggak jelas asal usulnya. Gue yang stay di sini, gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini, bukan cuma punya satu bini. Bininya ada banyak. Dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-3-nya gue nggak ditemenin Habib. Tukang kawin ada duitnya, dibiayain ceweknya. Terus kenapa? Guys, kasus antara Helwa Bahmit dan Habib Bahar Smith lagi jadi perhatian karena berisi pengakuan panjang soal kondisi pernikahan siri mereka selama setahun. Dalam unggahan di Instagram, Helwa Bahmit mengaku mengalami tekanan mental sejak dinikahi secara siri oleh Habib Bahar Smith. Ia menyebut pernikahan itu dilakukan sederhana, tanpa buku nikah, dan selama 1 tahun, Baharnya berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Helwa juga mengaku jarang bertemu suami, merasa seperti istri simpanan, hingga akhirnya hamil, namun menjalani proses kehamilan hampir sepenuhnya tanpa kehadiran Habib Bahar. Puncaknya, saat usia kehamilannya 7 bulan, Helwa mengaku diberi kabar bahwa istri Bahar yang lain di Kalimantan juga tengah hamil. Semua curahan hati itu, ia unggah sebagai bentuk kejujuran dan upaya mencari keadilan untuk dirinya dan anaknya. Yang ngomong nih, bener nggak dinafkahi? Kabarnya dikasih mobil gak tuh? Boro-boro mobil. Rumahnya aja dikontrakin. Bukan dikontrakin, maaf. Habis nikah aja dia bilang dia beli rumah buat aku, dikasih mobil. Oh, mobilnya disita, rumahnya dikontrak. Dia ngomong sama mama aku, dia mau mencarikan aku jodoh. Ternyata dia sendiri yang makan aku. Daging kali makan. Iya. Seram kali. Sekarang dia gimana? Ya nggak tahu aku. Sepi lagi ke istrinya. Aduh, kita nggak tahu ya. Banyak ya. Saya nggak mau tahu tuh istri-istrinya. Bodoh amat lah sama istri-istrinya. Umur berapa? 22. Udah cerai kan katanya? Boro-boro cerai. Mau nikahin? Iya. Hipnotis itu emang kali yang sadar. Hipnotis tapi sadar. Iya, masih muda banget kan. Masih kayak gini aja disia-siain loh dia loh. Kak, anaknya kasih ke aku. Jangan. Jadi bagi saya, setelah saya melihat bagaimana ngamuk-ngamuknya para habaib, bagaimana caci makinya para habaib, bagaimana cara para habaib membantah tesis Kiai Imad, saya menyimpulkan kalau saya nggak percaya sama Habib. Satu pun belum ada Habib yang bantah tesis Kiai Imad dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, dengan keilmuan, dengan dalil. Kiai Imad satu persatu, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Habib dari dulu banyak ulama yang memesahkan, banyak ulama yang tidak meragukan nasab kami para habaib. Hari ini entah dari mana ada manusia yang ingin membatalkan, meragukan nasab kami. Bukan meragukan, justru Kiai Imad itu mengatakan terputus akal, bukan meragukan. Saya tidak meragukan. Barang siapa yang meragukan nasab habaib, maka kafirlah dia. Saya tidak meragukan.
Saya sama sekali tidak meragukan, cuma tidak percaya. Mentok tidak percaya. Tidak ada keraguan. Jadi jangan pernah percaya kalau ada omongan nggak percaya Habib, kita akan menjadi kafir. Kita akan menjadi murtad. Jangan percaya omongan seperti itu. Nggak percaya Habib bukan berarti kita nggak percaya zuriyah Nabi. Bukan berarti kita nggak percaya ahlul bait Nabi. Nggak nyambung itu. Ya, nggak nyambung. Contoh, kalau kita misalnya nggak percaya dengan si Bahar, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya omongan dia, kita yang murtad. Kita nggak percaya sama si Rizik, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya dengan omongan dia, kita yang murtad. Kalau kita nggak percaya sama si Munib, menantu si Rizik cebol, bin Silaf Al-Kaburi, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita mendengarkan omongan si Munib, kita jadi murtad. Kenapa? Kalau berdoa itu lebih singkat, lebih ringkes. Kita yang belajar balaghah itu mempersingkat. Bahasa Arab itu singkat. Ya Umar Muhdor. Kenapa tidak menyebutkan langsung Allah? Lebih singkat Umar Muhdor. Mereka berdoa kepada Umar Muhdor, kepada berhala yang bernama Umar Muhdor. Nantikan podcast saya dengan sosok wanita yang viral dengan Bunda Firja Hussein. Apa kabarnya Bunda? Baik, sehat Pak Yusuf. Baik, Oke, nanti kita siap untuk membahas tentang nasab. Wah. Atur waktu, Betul ya. Oke, jadi Bunda Firja Hussein siap diskusi atau podcast tentang polemik nasab. Oke. Bagaimana? Setuju netizen? Siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina Kiai-Kiai NU? Mereka, ya banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu. Buta mata, buta hati. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan umat Islam dari PBNU. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Kiai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nurdin lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada kabin di bawah itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor Banten. Jangan, Islam Nusantara, anus Nusantara. Itu mereka dulu, sekarang mah nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDNU bikin acara ngundang Rama Irama. Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing kebetulan ada Mukibin di PBNU-nya. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai, yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat
ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa bisa jadi mantan Habib. Kiai Imad bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Hai, Bahar Smith, saya Mbak Gimbal, sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok permata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia, was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya.
Kenapa Ustadz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustadz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada